Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yanto, dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia. Yang belum subscribe silahkan like, subscribe dan share. Saya juga penulis buku 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris. Nah, channel ini berisi beberapa disarikan dari buku itu ya. Dan channel ini sudah meraih lebih dari 100.000 subscriber pada bulan Desember tahun 2022. Bulan Januari 2023 diantarkan langsung ke alamat dari Amerika Serikat Silver Play Button. Yang ngantar langsung Tony Stark alias Iron Man. Bareng sama siapa nih? Buzz Lightyear ya. Oke, Dede, seperti yang tertulis di judul, kita melanjutkan latihan TOEFL untuk listening bagian C. Kalau bagian A judulnya adalah short dialog, dialog singkat, soalnya ada 30. Kemudian bagian B namanya long conversation, percakapan panjang, soalnya ada 8. Kemudian ada part C itu namanya talk atau ya semacam monolog lah, orang yang ngomong cuma satu orang. Dia ngomong selama 60 sampai 90 detik diikuti 4 pertanyaan berturut-turut. 4 pertanyaan ini berdasarkan apa yang dia omongkan dan berurutan. Jadi kalau dia bagian awal itu nomor 1, bagian awal dia ngomong, nomor 2 bagian seterusnya. Jadi berurutan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di sini. Part C kita sudah sampai pada nomor 43. Ini ya. Nah, ini ya Dedek nanti akan mendengarkan secara seksama. Silahkan kita mulai ya. 1, 2, 3. Questions 43 through 46. Listen as an advisor talks to a group of new students. The talk is on meeting deadlines. All of you will be starting your university studies next week. Before you start your studies, I'd like you to think about the importance of meeting deadlines. It's necessary for you to meet deadlines if you want to be successful students, and I can give you some ideas for how to meet deadlines. In your university studies, you'll have many deadlines. You'll often take 3, 4, or 5 courses at the same time, and each course will have deadlines. The most important first step in dealing with deadlines is for you to have a clear idea of when important deadlines are. To do this, you need to be organized. You should each get a large calendar. Then, take the class syllabus for each class and write the important deadlines for each class together on the one calendar. For example, you should write down the dates when assignments or papers are due, the dates of presentations, and the dates of exams. If you put all of the deadlines for all of your classes together on one calendar, then you can clearly see when you'll be very busy in the coming semester. Number 43. What does the advisor say is important? Number 44. What does the advisor suggest? Number 45. What should most likely not be on the calendar? Number 46. Why should students create calendars? Oke, nah
Sekarang kita diskusikan jawabannya. Dari 4 soal itu kira-kira ada berapa yang benernya ya. Oke, jadi ada satu orang, kayaknya ibu-ibu, seorang wanita yang memberikan ceramah di depan mahasiswa baru. All of you will be starting your university studies next week. Anda semua akan mulai kuliah minggu depan. Before you start your studies, I'd like you to think about the importance of meeting deadlines. Sebelum Anda mulai perkuliahan, saya ingin Anda memikirkan mengenai pentingnya memenuhi deadline. It's necessary for you to meet deadline if you want to be successful students. And I can give you some ideas for how to meet deadline. Jadi katanya di sini penting bagimu untuk memenuhi deadline jika Anda ingin sukses menjadi mahasiswa. Dan saya akan berikan beberapa saran cara memenuhi deadline. Pada perkuliahan Anda akan memiliki banyak sekali deadline. You often take 3, 4, or 5 courses. Mungkin Anda punya 3, 4, atau 5 mata kuliah at the same time pada saat yang bersamaan. And each courses will have deadline. Setiap mata kuliah punya deadline-nya. The most important first step in dealing with deadline is for you to have a clear idea of when important deadlines are. Hal yang paling penting, langkah paling penting yang harus kamu lakukan berkaitan dengan deadline adalah Anda harus memiliki ide yang jelas mengenai pentingnya deadline tersebut. To do this, you need to be organized. Untuk itu Anda harus terorganisir. You should each get a large calendar. Anda sebaiknya memiliki sebuah kalender yang besar. Then take the class syllabus for each class and write the important deadlines for each class together on the one calendar. Kemudian lihat silabus setiap masing-masing kelas, mata kuliah, dan tulis deadline penting untuk setiap mata kuliah bersamaan di satu kalender. For example, you should write down the dates when the assignment or papers are due, the dates of presentation, and the dates of exam. Anda harus menulis tanggal kapan tugas atau paper Anda itu dikumpulkan, kemudian tanggal presentasi, kemudian tanggal ujian. If you put all of the deadlines for all of your classes together on one calendar, then you can clearly see when you'll be very busy in the coming semester. Jika Anda mau meletakkan atau menulis semua deadline dari mata kuliah Anda bersamaan, semuanya di dalam satu kalender, Anda akan dengan jelas melihat kapan Anda akan sangat sibuk sekali pada semester depan. Pertanyaannya adalah nomor 43. What does the advisor say is important? Apa yang penasehat ini kan dia merupakan penasehat ya, semacam PA, pembimbing akademik. Apa yang penting kata dia? Yaitu the importance of meeting deadline. Artinya pentingnya memenuhi deadline, artinya memenuhi tugas tepat waktu. Bukan menghadiri perkuliahan, bukan mengambil banyak perkuliahan, bukan menghindari deadline. Jadi, getting work done on time. Mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu. Jadi yang nomor 3 ada di sini. 43 ya. Number 44, what does the advisor suggest? Apa saran dari pembimbing tadi? Penasehat dia. Nah, dia bilang di sini pilihan jawabannya dia bilang copying each class syllabus, mengcopy setiap silabus kelas, memiliki kalender. Nah, kayaknya yang dia bilang itu adalah memiliki kalender ini ya. Mana tadi? On one calendar ya. You should each
get a large calendar. Jadi memiliki sebuah kalender. Karena kalau pilihan yang lain meminta untuk memperpanjang deadline, nggak bisa, writing down presentation, menulis, nggak bisa. Jadi saran dia adalah memiliki kalender yang besar. 45, what should most likely not be on the calendar? Nah, kemungkinan besar apa yang tidak ada di dalam kalender itu? The date when assignment due, tanggal due date dari assignment, ini ada ya, harus ada. The date when a paper must be turned in, kapan papernya dikumpulkan. The date when a student will watch a presentation, kapan mahasiswa itu menonton presentasi, ini yang nggak ada. Kalau melakukan presentasi ya, tapi menonton presentasi itu enggak. Nonton presentasi temannya. The date when an exam will be given, tanggal ujian ini penting. Jadi yang tidak ada di kalender itu adalah tanggal ketika mahasiswa itu harus menonton presentasi mungkin temannya. 46, why should student create calendars? Kenapa mahasiswa harus membuat kalender? Ini jawabannya ada bagian terakhir ya. If you put all of the deadline for all of your classes together in one calendar, then you can clearly see. Kamu bisa melihat dengan jelas kapan kamu akan sibuk. Jadi jawabannya mengidentifikasi masa paling sibuk. Bukan membantu mahasiswa lain, bukan untuk tetap sibuk, bukan clear off, bersihkan mejanya, enggak. Nah, sekali lagi ya Dede, jawabannya itu berurutan. Bagian ini ada di sini misalnya, bagian ini ada di sini, bagian ini ada di bawahnya, bagian ini ada bagian terakhir. Nah, itu yang disebut dengan in order, berurutan. Jadi ketika dia ngomong kayak gini, mata kita ya ke sini, nah, urutannya itu. Melihat ABCD satu persatu. Nah, sekali lagi selalu saya sampaikan, latihan adalah practice make perfect kata orang. Latihan itu membuat kita terbiasa, lancar. Nah, kelemahan dari kita adalah listening ini kita panik duluan karena kata-katanya kita anggap sulit, nggak paham misalnya. Itu karena keterbatasan dari kosakata, kemudian kita jarang mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris atau perkuliahan dalam bahasa Inggris, maka itu harus dilatih dari sekarang. Cara terbaik adalah memutar MP3 yang ada di channel ini, silahkan dicek di bagian tentang saya, di bagian bawah itu ada MP3 buku ini juga. Nah, itu diputar setiap hari sambil membiasakan kuping ya mendengarkan suara-suara berbahasa Inggris. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar lebih banyak lagi mendapat manfaat. Ada komentar silahkan berupa saran atau komentar pengalaman ketika mengikuti channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.